Telefonnya tekan kasih. Dalam beberapa pekan terakhir, situasi di kota-kota besar Iran berubah secara dramatis. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi aktivitas kini menjadi arena demonstrasi massal. Ribuan warga turun ke jalan di berbagai wilayah, meneriakkan slogan-slogan anti-pemerintah, termasuk seruan yang secara terbuka menargetkan pucuk kekuasaan Republik Islam. Gelombang protes ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Di banyak kota, para pemilik toko memilih menutup usaha mereka sebagai bentuk solidaritas atau karena situasi yang tidak lagi aman. Pasar tradisional yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung ekonomi perkotaan Iran mengalami kelumpuhan hampir total. Kawasan komersial utama di Tehran, Isfahan, Shiraz, dan Mashhad dilaporkan berhenti beroperasi secara luas. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan media yang berada di bawah kendali negara tidak sepenuhnya mampu menyembunyikan skala gangguan sosial yang sedang berlangsung. Ini bukan sekedar unjuk rasa sporadis. Ini adalah gejala dari sebuah negara yang berada di ambang krisis struktural. Untuk memahami mengapa warga Iran mempertaruhkan keselamatan mereka dengan turun ke jalan, kita harus melihat angka-angka yang memicu kemarahan tersebut. Nilai tukar rial Iran dilaporkan telah merosot hingga sekitar 1,3 juta rial per dolar AS di pasar bebas, sebuah rekor terendah dalam sejarah modern Iran. Sebagai perbandingan, pada tahun 2015, saat kesepakatan nuklir Iran atau JCPOA ditandatangani dan sebagian sanksi internasional dicabut, nilai tukar rial berada di kisaran 32.000 rial per dolar. Dalam kurun waktu kurang dari 1 dekade, mata uang Iran telah kehilangan sekitar 97% nilainya. Bagi warga biasa, angka ini bukan sekedar statistik. Ini berarti tabungan seumur hidup, gaji bulanan, dan dana pensiun tergerus hampir sepenuhnya oleh depresiasi dan inflasi. Namun runtuhnya mata uang hanyalah awal dari krisis yang lebih luas. Data resmi pemerintah Iran menunjukkan inflasi tahunan berada di atas 40%, sementara ekonom independen dan lembaga pemantau memperkirakan angka real jauh lebih tinggi. Harga pangan dilaporkan melonjak hingga 66% dalam 12 bulan terakhir. Beras, makanan pokok hampir setiap keluarga Iran, mengalami kenaikan harga lebih dari 3 kali lipat dalam 1 tahun. Daging kini menjadi barang mewah bagi banyak rumah tangga, sementara konsumsi produk susu dilaporkan menurun tajam sejak 2010 karena melemahnya daya beli. Berbagai laporan dan pernyataan pakar gizi di dalam negeri menunjukkan bahwa jutaan warga Iran kini hidup dalam kondisi kerawanan pangan. Sejumlah studi memperkirakan puluhan persen populasi mengalami kekurangan gizi dalam berbagai tingkat dengan jutaan orang kesulitan memenuhi kebutuhan makan harian. Tingkat keputusasaan situasi ini tergambar jelas dalam video-video yang beredar luas di media sosial Iran dalam beberapa hari terakhir. Video-video tersebut, yang diverifikasi oleh jurnalis dan aktivis, menampilkan anggota kepolisian yang secara terbuka mengeluhkan kondisi ekonomi mereka. Dalam salah satu video yang viral, seorang perwira bernama Muhammad Amin Ardeshir Mogadam menyatakan bahwa gajinya tidak lagi cukup untuk bertahan hidup dan bahwa ia mempertimbangkan untuk menjual ginjalnya. Dalam video lain, seorang letnan muda, Mustafa Logani, yang bertugas di Bandar Abbas, menunjukkan rekening banknya kepada publik. Ia mengungkapkan penghasilan sekitar 23 juta toman per bulan, setara dengan kurang lebih 170 dolar AS untuk menghidupi 3 anak, membayar sewa rumah, dan menanggung biaya transportasi kerja. Ia bahkan membagikan informasi kontaknya secara terbuka, menyatakan kesediaannya menjual ginjal karena tidak melihat alternatif lain. Ketika aparat penegak hukum, yang selama ini menjadi salah satu pilar utama stabilitas rezim, menyampaikan keputusasaan mereka secara terbuka, hal ini dipandang oleh banyak pengamat sebagai indikator serius bahwa tekanan ekonomi telah menembus seluruh lapisan sistem. Krisis yang kini mengguncang Iran bukanlah peristiwa mendadak. Ini merupakan hasil dari akumulasi politik selama puluhan tahun. Pertama, kebijakan luar negeri Iran yang mahal dan berisiko tinggi. Berbagai laporan dan estimasi internasional menyebutkan bahwa Iran menghabiskan puluhan miliar dolar AS selama lebih dari 1 dekade untuk mendukung pemerintahan Bashar al-Assad di Suriah, melalui bantuan militer, logistik, dan finansial. Para kritikus di dalam negeri Iran berulang kali menyatakan bahwa dana tersebut dialihkan dari kebutuhan domestik yang mendesak.
Perkembangan terbaru di Suriah, termasuk runtuhnya struktur kekuasaan Assad dan perubahan peta geopolitik kawasan, telah memicu pertanyaan luas di Iran mengenai manfaat strategis dari investasi jangka panjang tersebut. Jalur darat Iran menuju Hizbullah di Lebanon, yang selama ini menjadi kepentingan strategis utama Teheran, dilaporkan semakin terfragmentasi, sementara aktor regional lain mengisi kekosongan pengaruh. Kedua, sanksi Amerika Serikat. Sejak Washington menarik diri dari JCPOA pada 2018 dan menerapkan kembali kebijakan tekanan maksimum, ekspor minyak Iran, sumber pendapatan utama negara, terpukul keras. Meski Iran masih memproduksi minyak dalam jumlah besar, penjualannya dibatasi oleh sanksi dan hanya dapat dilakukan melalui jalur tidak langsung, seringkali dengan diskon besar. Data pelacakan energi menunjukkan bahwa puluhan juta barel minyak mentah Iran tersimpan di fasilitas penyimpanan terapung di kawasan Asia Tenggara karena kesulitan menemukan pembeli dan menyelesaikan pengiriman secara legal. Ketiga, krisis energi domestik. Ironisnya, negara dengan salah satu cadangan minyak dan gas terbesar di dunia kini menghadapi pemadaman listrik berkepanjangan. Warga di berbagai kota melaporkan pemadaman hingga 7 jam per hari, bahkan pada musim dingin. Infrastruktur yang menua, kurangnya investasi, dan korupsi sistemik disebut sebagai faktor utama. Presiden Iran sendiri pernah tampil di televisi nasional meminta warga menurunkan suhu pemanas rumah untuk menghemat energi, sebuah permohonan yang mencerminkan tingkat keparahan krisis. Tak lama kemudian, pemadaman listrik besar tanpa pemberitahuan melanda Teheran dan kota-kota lain, meninggalkan jutaan warga dalam kegelapan dan udara dingin. Keempat, krisis air dan lingkungan. Sekitar 28 juta warga Iran kini hidup di wilayah dengan kelangkaan air serius. Beberapa waduk utama hanya terisi sebagian kecil dari kapasitasnya. Pada akhir 2023, polusi udara ekstrim memaksa penutupan sekolah di Teheran selama minggu-minggu. Laporan kesehatan publik mengaitkan puluhan ribu kematian dini dengan memburuknya kualitas udara. Apa yang disaksikan Iran hari ini bukan sekedar krisis ekonomi. Ini adalah titik temu dari kegagalan kebijakan luar negeri, sanksi internasional, salah urus domestik, dan tekanan lingkungan. Semuanya menekan kehidupan sehari-hari rakyat. Dalam konteks ini, prioritas anggaran negara menjadi sumber kemarahan publik. Sementara keluarga menghadapi kelaparan dan kedinginan akibat pemadaman listrik, Republik Islam terus mengalokasikan dana besar untuk program nuklir dan pengembangan rudal balistik. Anggaran pertahanan dan keamanan tetap terjaga, bahkan ketika belanja sosial tergerus inflasi. Di mata banyak warga Iran, ini bukan spekulasi, melainkan realitas yang mereka lihat setiap hari. Gelombang protes yang kini menyebar di seluruh negeri tidak lagi terbatas pada tuntutan ekonomi. Ia telah berkembang menjadi tantangan politik yang mendasar. Di jalan-jalan, para demonstran menyerukan pembubaran sistem Republik Islam. Slogan "Matilah Diktator" bergema sebagai tantangan langsung terhadap Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi berusia 86 tahun yang telah memegang kekuasaan tertinggi selama lebih dari 3 dekade. Dalam struktur politik Iran, Khamenei memiliki otoritas final atas militer, garda revolusi, dan kebijakan strategis negara. Fakta bahwa warga kini menyerukan kejatuhannya secara terbuka mencerminkan erosi rasa takut yang signifikan. Respons negara terhadap perbedaan pendapat tetap keras. Data dari organisasi hak asasi manusia dan laporan media independen menunjukkan lonjakan penggunaan hukuman mati. Dalam beberapa bulan terakhir sejak Presiden Masoud Pezeshkian jabat, Iran dilaporkan mengeksekusi ratusan tahanan, bahkan perempuan. Banyak eksekusi dilakukan atas tuduhan narkotika atau dakwaan luas seperti permusuhan terhadap Tuhan, pasal yang lama dikritik karena digunakan untuk membungkam oposisi. Namun, yang membuat situasi saat ini berbeda adalah perubahan sikap media domestik. Media yang biasanya mengecilkan protes kini terpaksa mengakuinya, meski dengan bahasa terbatas. Di balik layar, parlemen membahas langkah-langkah ekonomi darurat, tetapi kepercayaan publik telah terkikis. Yang paling mengkhawatirkan bagi rezim adalah tanda-tanda retakan di dalam aparat keamanan.
Personel kepolisian dan militer mengungkapkan gaji yang setara $100 AS setelah belasan hingga puluhan tahun mengabdi. Keluarga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Pertanyaan yang kini muncul di kalangan publik adalah pertanyaan yang berbahaya bagi kekuasaan manapun, yaitu apa yang terjadi ketika aparat yang ditugaskan menindas protes tidak lagi mampu memberi makan keluarga mereka sendiri. Iran memiliki sejarah panjang protes besar, dari Gerakan Hijau 2009, protes ekonomi 2017 sampai 2019, hingga gelombang perlawanan pasca kematian Mahsa Amini pada 2022. Setiap kali, rezim bertahan melalui kekuatan brutal, tetapi dengan harga hilangnya legitimasi. Kali ini terasa berbeda, tekanan ekonomi jauh lebih dalam, krisis menyentuh semua lapisan, posisi regional Iran melemah, dan yang paling penting, rasa takut mulai memudar. Analis Timur Tengah Avi Meladet menyebut pergeseran psikologis ini sebagai faktor kunci. Banyak warga Iran tidak lagi takut pada rezim. Ketika rasa takut hilang, fondasi kekuasaan ikut goyah. Tidak ada yang dapat memprediksi secara pasti apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal kini jelas, Iran tidak akan pernah sama lagi. Pertanyaannya bukan lagi apakah perubahan akan datang, melainkan bagaimana bentuk perubahan tersebut dan berapa harga yang harus dibayar sebelum perubahan tersebut tiba. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi pada video ini agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.